Kemudian untuk menjaga terselenggaranya kegiatan ini dengan baik, dimohon untuk senantiasa mute audionya selama kajian. Nanti insya Allah setelah materi selesai disampaikan akan ada kesempatan waktu untuk tanya jawab bersama Ustadz. Bagi ayah bunda sahabat A2 yang punya pertanyaan bisa menyampaikannya melalui kolom chat, atau nanti kalau ada kesempatan kita berikan waktu untuk yang mau bertanya langsung kepada Ustadz melalui dengan raise hand ya. Dan untuk ayah bunda sahabat A2 yang sore hari ini tidak ada uzur, dimohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya supaya Ustadz juga bisa melihat para peserta yang sore hari ini hadir di tengah majelis kita. Baik, untuk teman-teman yang juga ingin berkontribusi terhadap dakwah bersama keluarga A2, bisa menyalurkan infak terbaiknya melalui Bank Mandiri ke nomor rekening 127.000.6405.771 atas nama Ami Amalia A. Baik ayah bunda sahabat A2, mungkin belakangan ini kita kembali dikagetkan dengan ramainya, maraknya berita-berita yang membuat kita ngeri ya seputar pergaulan, terutama anak-anak muda saat ini, dan juga kita sudah melihat di mana-mana hal-hal yang di Islam jelas-jelas dilarang, tapi di lingkungan kita secara sosial dengan terang-terangan seakan-akan diterima. Nah, kita tentunya ingin menjaga agar anak-anak kita nanti tidak akan terbawa terhadap arus kondisi sosial yang sungguh memprihatinkan ini. Untuk itu keluarga A2 ingin bersama-sama belajar bersama ayah bunda sekalian dengan mengundang pakar parenting kita sore hari ini untuk bisa belajar langsung seperti apa sih agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita. Dan baik, saya perkenalkan sedikit mengenai Ustadz Benri Jayusur Rahman yang sore hari ini akan memberikan materinya kepada kita. Ustadz Benri ini tentunya mungkin sudah banyak yang ayah bunda yang tahu ya, mungkin sudah mengenal dengan kegiatan beliau. Beliau ini penggiat parenting Islami dan juga pengasuh dari kegiatan parenting bersama fatherman.id. Dan jadi untuk ayah bunda sekalian yang ingin belajar langsung tentang parenting yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Islam, syariah Islam, bisa langsung bersama Ustadz Benri ya. Dan sore hari ini Ustadz sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa sudah siap untuk menyampaikan materi? Baik, sebentar kita tunggu ya teman-teman. Sepertinya Ustadz masih bersiap sebentar. Baik, diingatkan kembali buat ayah bunda yang bisa untuk menyalakan kameranya dimohon untuk on cam supaya kita semua bisa saling mengenal ya, meskipun kita terhubung dengan ya melalui jaringan online, tapi juga kita bisa bersama-sama belajar di sini. Alhamdulillah biasanya kajian A2 ini seringnya dihadiri oleh para bunda ya, para ahwat, tapi sore hari ini kelihatannya banyak juga para ayah, para ikhwan yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan oleh keluarga A2 ini bisa membawa banyak manfaat buat keluarga semuanya di sini. Baik, sekali lagi saya ingin panggil Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Benri. Ini ada juga yang dari Fatherman ID ya, sore hari ini ikut hadir di sini. Oh ya, selain tema yang akan diangkat sore hari ini, yang tentang ayahku superheroku, insya Allah juga pekan depan masih ada seri lainnya dari Parenting A2, jadi mungkin buat ayah bunda, para sahabat A2 yang masih ingin belajar bersama Ustadz Benri, kita harapkan bisa untuk membook waktunya, mencatat di kalendernya pekan depan untuk di waktu yang sama, insya Allah masih akan ada seri kedua di Parenting seri A2 ini. Dan kita lihat mungkin masih sedikit ya ayah bunda yang open cam. Kami mohon untuk ayah bunda sekalian, untuk yang belum open cam-nya, untuk bisa menyalakannya. Ini juga
permintaan dari Ustadz supaya kita bisa bersama-sama belajar dengan ini ya, terasa gitu kondisi sedang belajarnya, suasana sedang belajarnya. Baik, kita tunggu sebentar, Ustadz masih bersiap-siap. Untuk Ayah Bunda mungkin sebelumnya sudah pernah menyimak ya materi-materi apa saja yang suka disampaikan oleh Ustadz Bendri melalui Instagramnya. Mungkin ada yang follow Instagramnya Ustadz Bendri ya, dengan @ajobendri. Di situ mungkin Ayah Bunda sahabat A2 sudah banyak melihat materi-materi yang disampaikan. Tapi kan untuk kalau materi yang disampaikan melalui sosial media mungkin hanya sedikit-sedikit ya, potong-potong inti-intinya saja yang disampaikan, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul dari setelah membaca postingan dari Ustadz Bendri. Mungkin nanti Ayah Bunda bisa menyampaikan pertanyaannya itu langsung kepada Ustadz sore hari ini. Nanti akan kita kasih waktu khusus untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz ya. Baik, Ayah Bunda sahabat Atwa, sudah mulai banyak nih yang open cam, tapi masih lebih banyak yang belum menyalakan kameranya. Kami mohon kesediaannya untuk Ayah Bunda agar bisa membuka kameranya. Mungkin untuk para Bunda bersiap-siap dengan menutup auratnya dengan baik sebelum membuka kameranya. Kita akan tunggu sebentar lagi, Ustadz akan segera hadir di tengah kita semua. Ya, alhamdulillah pesertanya semakin banyak sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah ya waktu yang sudah diluangkan sore hari ini oleh Ayah Bunda, para sahabat Atwa sekalian. Baik, Ustadz, apakah sudah siap? Nah, sepertinya sebentar lagi masih ada yang perlu dipersiapkan. Ayah Bunda sekali lagi jika ingin membantu berkontribusi terhadap dakwah keluarga A2, Ayah Bunda bisa menyampaikannya melalui Kak Ami, bisa tolong di-share sebentar. Ya, ini untuk teman-teman sahabat A2, Ayah Bunda yang ingin berkontribusi untuk kegiatan dakwahnya keluarga A2, bisa menyalurkan infak terbaiknya di Bank Mandiri, nomor rekening 1270064057771 atas nama Ami Amalia A. Atau mungkin untuk Ayah Bunda yang ingin dakwahnya melalui pembelian merchandise juga ya, nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari keluarga A2 bagi Ayah Bunda yang ingin membeli merchandise keluarga A2 sekaligus untuk berkontribusi terhadap infak dakwahnya gitu. Baik, alhamdulillah Ayah Bunda sudah semakin banyak juga yang meluangkan waktunya dan menyalakan kameranya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, mungkin Ayah Bunda di sini ada yang mau open mic-nya sebentar, ingin menyampaikan kenapa sore hari ini ingin hadir di kajian ini, atau mungkin ingin kenalan dari mana asalnya Ayah Bunda sekalian. Silahkan, mungkin ada yang ingin berkenalan dengan teman-teman yang lain. Ini karena biasanya kajiannya keluarga A2 ini diisi dengan para ibu-ibu atau para ahwat. Pada hari ini kita lihat ada para bapak-bapak yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa boleh saya sapa nih kepada bapak-bapak? Mungkin ingin menyampaikan alasannya kenapa sore hari ini meluangkan waktunya untuk hadir. Sepertinya ada yang masih di kantor nih, tapi juga meluangkan waktunya untuk ikut kajian ini. Silahkan bapak-bapak yang mau berkenalan dengan para teman-teman yang lain di sini.
Apa perlu? Boleh para bundanya juga boleh. Mungkin ada yang mau kenalan, ingin menyampaikan alasan kenapa sehari-hari ini ingin bergabung di sini. Sudah semakin banyak ya peserta yang hadir sehari-hari ini. Baik, diingatkan kembali ya Ayah Bunda, sahabat A2, atas permintaan dari Ustadz juga dimohon kesediaannya untuk Ayah Bunda sore hari ini agar bisa menyalakan kameranya supaya Ustadz juga bisa melihat siapa saja peserta-peserta yang di sini dan juga insya Allah bisa membantu kita lebih fokus ya dalam menyimak kajiannya. Karena kadang kalau kamera dimatikan selalu aja ada alasan kita untuk bisa ke-distract dari materi, tapi kalau kameranya dinyalakan insya Allah bisa lebih menjaga fokus kita kepada Ustadz. Dan lagi teman-teman dimohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya dan juga untuk para bunda, para akhwat mungkin dipersiapkan dulu agar terjaga auratnya tertutup dengan baik sebelum menyalakan kameranya. Mungkin kalau ada yang punya uzur sedang mengurus anaknya atau ya tidak apa-apa, tidak usah menyalakan kamera, tapi untuk yang lainnya yang tidak ada uzur yang mendesak, dimohon dengan kesediaannya dengan menyalakan kameranya pada hari ini. Waalaikumsalam. Baik buat teman-teman yang mungkin kamera di laptopnya atau di handphonenya belum bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa ya. Baik, untuk teman-teman yang lain yang bisa, dimohon kesediaannya. Baik. Baik Ustadz, bagaimana? Baik, kalau gitu saya izin memanggil beberapa nama ya untuk memperkenalkan diri, mungkin bisa memperkenalkan asalnya dari mana dan juga alasannya kenapa sore hari ini ikut bergabung bersama kajian keluarga A2. Untuk yang pertama mungkin bisa kepada Pak Iqbal. Pak Iqbal boleh open mic ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak keluar ya Pak ya? Masih nggak kedengeran? Di saya aja atau sepertinya ada kendala? Coba lagi. Ya gimana Pak Iqbal? Mic-nya nggak nyala. Iya, mic-nya kecil sekali. Kedengeran sih Pak, tapi kecil sekali. Baik, kalau gitu saya coba ke teman-teman yang lain ya. Selamat sore, ini ada Pak Hernu Rashid. Apa bisa open mic-nya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hernu, asalnya dari mana nih Pak? Dari Tangerang Selatan, Bintaro. Dari Tangerang. Iya, sektor 9. Oke. Kenapa Pak nih sore hari ini menyediakan waktunya untuk ikut di kajian A2 ini? Apa alasannya? Ya, karena punya anak perempuan umur 4 tahun dan apa namanya, sebelum lebih jauh banget, maksudnya biar lebih tahu bagaimana menjadi ayah yang baik buat anak, biar bisa mendidik menjadi anak yang soleha gitu, insya Allah. Amin, insya Allah. Pak, kalau misalnya melihat kondisi yang sosial media, ada ketakutan ya Kak sebagai seorang ayah yang mempunyai anak perempuan? Ya, salah satunya juga karena ngelihat sekarang kan media udah macam-macam ya, maksudnya dari dari film, dari iklan sekalipun di TV udah banyak jadi sangat menjaga anak-anak biar informasi yang didapat tuh sangat bisa dijaga banget gitu. Makanya kalau ngelihat tantangan sekarang kan, apalagi pemikiran-pemikiran modern yang cukup
apa namanya, ngeri ya maksudnya buat anak gitu. Makanya tantangan buat orang tua zaman sekarang tuh kayaknya besar banget gitu. Gitu kira-kira Mbak. Tuh, Mbaknya hilang. Lempar sepertinya ya. Keluar ya. Iya, ini Iya. MC-nya sepertinya lagi ada gangguan sinyal. Oke. Jadi silahkan kami. Baik, sambil menunggu Teh Yuti datang, kembali lagi. Alhamdulillah Ustadz udah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Belum ada suaranya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan nih lagi pakai masker di sini. Silakan. Baik Ustadz. Alhamdulillah teman-teman, Ustadz Dendri sudah hadir di antara kita semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kita mulai kajian pada sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Masya Allah, makasih Mbak Ami dari Atwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, para ayah, para bunda yang tergabung dalam keluarga Atwa dimanapun saat ini menyimak, baik yang menyimak langsung dari rumah atau dalam perjalanan atau lokasi lainnya, dimanapun saat ini berada, semoga Allah senantiasa memberkahi. Dan saya berdoa untuk kita semua, semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih di suasana Syawal, saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allah minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi pribadi pemenang, di mana pribadi pemenang kata Allah adalah pribadi yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin dialah the real champion atau the real winner. Pemenang sejati itu adalah orang-orang yang bertakwa. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa bersua di sore hari. Mudah-mudahan ya kondisi di akhir bulan ini ya bukan menandakan bahwa THR habis ya, apalagi ya ini sehabis kemarin mungkin banyak yang liburan, tapi mudah-mudahan hati kita tetap penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita berbahas sesuatu yang mungkin terkait dengan peran ayah, dan saya yakin para ayah yang hadir di sini kehadirannya saja sudah memberi sebuah bukti bahwa mereka sudah sadar akan perannya, bahwa mereka sudah tahu bahwa sejatinya dalam Islam pembahasan keayahan ini bukan pembahasan yang remeh ya, bahkan pembahasan yang besar. Dimulai dari bagaimana tokoh-tokoh hebat di dalam Al-Quran tidak bisa lepas dari peran sebagai seorang ayah. Bahkan ada dua tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran yang ia adalah sosok manusia yang bukan nabi tetapi diceritakan dalam Al-Quran dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah. Yang pertama adalah seorang yang disebut Imran, yang kedua adalah Luqman. Kita tahu bahkan Allah menggelari beberapa nama dalam Al-Quran dengan nama beliau, nama Luqman, surat Luqman, dan Ali Imran, keluarga Imran, merujuk kepada Imran. Apa latar belakang Imran dan Luqman bisa menjadi orang yang dipopulerkan oleh Allah, diangkat derajatnya? Apakah karena dia seorang pebisnis hebat, hartanya berjubel? Ternyata tidak. Apakah dia karena seorang politisi handal di masanya yang punya follower banyak? Tidak juga.
Apakah dia seorang ilmuwan yang luar biasa dengan segala jenis penemuannya? Ternyata tidak juga. Hal yang kita anggap sederhana tapi bisa mengangkat derajat seorang laki-laki di sisi Allah, ternyata Allah mengangkat seorang Imran, mengangkat seorang Luqman karena perannya sebagai seorang ayah. Sehingga inilah jawaban terhadap kita yang selama ini mencari yang namanya sebuah penghargaan, berlomba-lomba untuk membangun pride dengan cara mungkin berprestasi di banyak bidang, mencoba untuk jago di bidang misalnya lari atau mungkin hebat dalam bidang bisnis atau mungkin jadi seorang politisi yang hebat, tapi ternyata tidak mampu di sisi Allah dianggap sebagai sosok yang hebat sebelum mereka sudah menuntaskan amanah sebagai seorang ayah. Makanya di antara kita kalau ternyata tidak hebat di bidang ini, di bidang itu, atau bahkan ada yang merasa minder dengan statusnya di perusahaan sebagai mungkin karyawan rendahan atau karyawan bawahan, jangan merasa ragu dan minder karena menjadi ayah dengan amanah yang diembannya sudah cukup memuliakannya di sisi Allah meskipun manusia menghinakannya. Ingat, siapa yang dimuliakan Allah tidak akan bisa dihinakan oleh manusia. Walaupun manusia menghinakannya adalah manusia yang hina. Maka inilah kenapa para ayah justru harus memotivasi dirinya. Bukan hanya bagus di sisi bisnis, di karir, tapi juga harus bagus di sisi sebagai kepala keluarga. Bukan hanya itu, pembahasan ayah kalau kita mau telusuri lebih dalam, saya ini baru pengantarnya saja, kita akan mendapati bahwa bahkan ada nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Dikesankan bahwa nabi ini tidak punya umat, kerjaannya hanya ngurusin anak aja. Dia cuman dialognya kalau dalam Al-Quran tuh cuma ngurusin dia sama anak saja. Dan seolah-olah dia tidak punya umat. Padahal kita sama-sama tahu bahwa setiap nabi pasti punya umat. Faba'athna likulli ummati rasulah. Tapi Allah membuat sebuah angle cerita di mana ada sosok nabi yang seolah-olah nggak punya umat, cuma ngurusin anak saja. Siapa nabi yang dimaksud? Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yakub alaihissalam atau yang kita kenal dengan nama Israel. Isra artinya hamba, il artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani. Hingga Israel artinya hamba Tuhan kalau dalam bahasa Arab Abdullah. Jadi nama lain dari Yakub adalah Abdullah dalam bahasa Arab dan Israel dalam bahasa Ibrani. Nabi Yakub kalau kita pelajari dalam Al-Quran kisah-kisahnya cuman diceritakan dialognya dengan anaknya aja. Nggak ada dia dialog dengan umatnya yang lain. Dan ini adalah isyarat dalam Al-Quran betapa saking pentingnya seorang peran ayah dalam Islam sampai disimbolkan oleh seorang nabi. Kalau Luqman dan Imran tidak mampu membuat kita merasa bangga jadi ayah, maka ada lagi seorang nabi yang menjadi simbol bagaimana seorang ayah. Betapa Allah seolah-olah memberitahu bahwa masalah ayah ini bukan masalah yang remeh. Karena Quran gak pernah bahas hal yang remeh kan gitu. Quran gak pernah bahas hal yang receh. Quran itu punya sifat al-azim, maha agung. Karena itu apa yang dibahas Quran pasti adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Sehingga Quran gak bahas hal yang receh. Quran gak pernah bahas cara bikin sayur asem, receh. Quran gak pernah bahas cara meningkatkan jumlah follower di TikTok, engagement di IG. Enggak, itu receh. Quran membahas hal-hal yang besar. Di antara hal yang besar, Allah membahas tentang bagaimana peran sebagai seorang ayah. Nah, cukuplah hal ini menurut saya untuk membuat kita menyadari bahwa figur ayah sudah menjadi sebuah peran yang tidak bisa terbantahkan. Sehingga kalau ada semangat back to Quran, back to sunnah, tidak ada cara lain mengembalikan kembali diantaranya peran kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga yang kelak dihisab. Bahkan kalau kita semangat dalam hal ini, beribadah ketika misalnya puasa kemarin, karena Allah menyapa dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian atas berpuasa, puasalah kita. Ketika tanya, semangat betul Pak puasa? Ya karena saya orang beriman dan saya tersapa di ayat ini. Maka seharusnya kita juga tersapa di surat At-Tahrim ayat 6 ketika Allah menyapa dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menyapa dirimu dan keluargamu. Dan ini disapa dengan kata-kata hai orang-orang beriman. Maka jangan sampai di saat kita berpuasa kita beriman, giliran ngurusin keluarga kita nggak beriman. Padahal yang disapa pemakai kata yang sama, hai orang-orang beriman.
Maka ketika kita mengurusi anak alias mengurusi keluarga, itu adalah bagian dari tuntutan iman, bukan karena kita gagah-gagahan di sosial media atau dibangga-banggakan, bukan, karena keimanan membuat kita merasa bertanggung jawab. Karena sejatinya Rasulullah bersabda, warrajulu ra'in fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Yang seorang ayah kepala bagi keluarganya, dan di akhirat dia dihisap perlakuan atas keluarganya. Ya. Baik, ini pengantarnya ya. Mudah-mudahan udah mulai panas nih. Ayah kuping ada mulai, wah mudah-mudahan ya. Ibu-ibu makin sumringah, alhamdulillah tidur aja dah ini buat ayah. Bagi yang suaminya ada di sebelah ya, diseret sedikit ya. Ustadz mau lihat wajahnya gitu ya. Jangan sampai, saya kalau ngomong ini ke ibu-ibu kadang-kadang nggak tega gitu. Karena kita bahas ayah, kadang-kadang yang dengar ibu, dan ibu kalau nyampein saking semangatnya ditolak juga. Karena laki-laki itu kalau nyampein ibu-ibu pasti udah bilang suuzon, Allah nih sponsor lo nih, ketahuan nih gitu. Jadi kayaknya mumpung kalau suami ada sebelah ya, tarik sedikit ya, Pak dengerin, ntar malam dikasih bonus gitu ya, pokoknya dikasih hadiah. Suami-suami itu dibujuk ya supaya mendengerin kajian parenting. Nah, salah satu peran ayah yang tidak bisa kita lekan, bahwa ayah-ayah adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Kalau kita lihat sosok ayah sebagai superhero, ini akan berkaitan dengan bagaimana ayah memberikan pengaruh yang besar dalam jiwa seorang anak. Minimal ayah memberikan sebuah pengaruh di masa-masa sulit. Yang nama superhero itu adalah sosok yang dibutuhkan dan yang diharapkan di masa-masa kritis, di mana tidak ada cara atau tidak ada figur lain yang akan di-recall pada saat masa kritis kecuali adalah figur ayah. Dan ini tentu adalah sebuah proses yang tidaklah instan. Ayah-ayah yang ingin dipanggil seolah-olah dalam masa-masa darurat oleh anaknya, maka dia harus sungguh-sungguh menjalankan perannya di awal tumbuh kembang. Tidak bisa ujuk-ujuk. Karena anak-anak akan melakukan di dalam alam bawah sadarnya figur yang akan dia panggil saat dia membutuhkan, yaitu ayah-ayah yang mampu memberikan sebuah pengaruh bagi jiwa. Dan ayah-ayah dalam Al-Quran itu adalah sosok ayah yang memiliki pengaruh bagi jiwa anak. Makanya panggilan ayah dalam Al-Quran itu disebut panggilan yang istimewa. Apa nama panggilan ayah dalam Al-Quran? Allah memberikan sebuah isyarat dengan kata-kata ya abati. Ayah-ayah dalam Al-Quran disebut abati. Ada dalam bahasa Arab, lazimnya kalau dalam sebuah percakapan ayah itu disebut abi. Tapi ayah-ayah dalam Al-Quran tidak disebut abi tapi abati. Berkata Sarah binti Halim Mutari Ad-Dakhililah, termasuk juga oleh Syekh Syafir Rafiq Hasan Al-Hulaimi, betapa makna abati memiliki makna yang luar biasa. Pertama adalah kalau kita lihat dari sisi makna, abi dalam bahasa Arab disebut nida'u lil mukhatab. Ayah yang kelihatan di hadapan disebut abi. Ini adalah sebuah isyarat betapa Quran memiliki presisi dari sisi makna dari pilihan kata. Abi disebut nida'ul mukhatab, ayah yang kelihatan. Sementara abati disebut nida'u lil ghaib, ayah yang tidak kelihatan. Pertanyaannya, kok bisa ayah dalam Quran disebut ayah yang tidak kelihatan? Mengapa ayah disebut abati? Kita bisa lihat dari panggilan yang populer seperti Yusuf dengan Yakub dan surat Yusuf 4, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Atau ketika misalnya Ismail bicara sama Ibrahim dan surat As-Saffat 102, ya batif al-ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Atau dalam surat Maryam ayat 44 ketika Ibrahim bahkan bicara sama Azar ayahnya yang kafir, ya abati la tabri syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Atau bahkan ketika putrinya Syekh Madian bicara kepada ayahnya dalam surat Al-Qasas ayat 28, sama ucapannya, ya abati istajirhu, wahai ayahku bekerjakanlah Musa untukmu. Abati, 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 abati. Nah, kenapa ayah-ayah dalam Quran disebut abati? Ya maknanya ayah yang tidak kelihatan. Kata para ulama, karena memang ayah-ayah dalam Al-Quran adalah ayah yang super sibuk. Ayah yang memang jarang pulang karena tugasnya yang dalam hal ini tidak main-main.
Dan ini memberitahu kita bahwa peran keayaan dalam Islam ini memang unik, tidak seperti cara pandang Barat memandang seolah-olah kalau menjadi ayah itu berarti nggak usah kerja di luar, mendingan di rumah aja, bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, hijab alila, kemudian pasang Instagram, cek IG aku ya sis, nggak begitu. Atau ayah yang update status di WA story, ya cireng hari ini jadi ya yang mesen cilok segera PO, nggak begitu. Jadi ayah-ayah tidak seperti itu. Ayah tetaplah figur yang disebutkan sebagai abadi, sosok yang super sibuk. Tapi kesibukannya memberikan pengaruh bagi jiwa anak, yaitu asyauq, yang disebut para ulama sebagai rasa rindu yang kuat. Sehingga salah satu peran seorang ayah bagaimana mampu memberikan impact bagi jiwa anak adalah memberikan pengaruh rasa rindu. Dan rasa rindu itulah yang diwujudkan dengan kata abadi. Ya, dan itulah yang kita rasakan bagaimana ayahnya dalam Al-Quran. Jadi kita dapat penjelasan dari Quran, ayah yang kelihatan sebut abadi, kalau tak kelihatan dan dirindukan sebut abadi. Pertanyaannya, dan ini dibahas juga oleh Sarah binti Halil Muthairi Ad-Dakhalilah, ketika Ismail bicara sama Ibrahim waktu disembelih, ayahnya kelihatan atau tidak? Ya, kelihatan. Ketika Yusuf bicara sama Yakub saat menceritakan mimpi, ayahnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kalau kelihatan, kenapa masih dipanggil abadi? Padahal sudah ada rumusnya, kalau kelihatan panggil abadi. Kalau nggak kelihatan abadi. Maka para ulama mengatakan disinilah hebatnya ayah-ayah dalam Al-Quran, betapa panggilan abadi yang sejatinya ditujukan kepada ayah yang tidak kelihatan menunjukkan rasa rindu masih disampaikan ketika anak melihat ayahnya pada di hadapannya. Ini adalah isyarat bahwa ayah itu bukan hanya dirindukan lagi jauh, tapi dekat pun anak masih kangen. Dekat pun anak masih kangen. Karena kalau ayah dirindukan pas jauh doang, jangan GR. Itu bisa jadi rekening anak lagi kosong. Ya, papa pulang. Iya, papa pulang. Begitu papahnya ke ruang tamu, datang di rumah, bapaknya di ruang tamu, anaknya malah di kamar. Papa nyusul ke kamar, anak menghindar. Maka di antara yang kita dapatkan di mana makna abadi adalah ayah yang bahkan pulangnya aja membuat anak histeria, apalagi anak PAUD, anak balita. Anak yang disebutkan para ahli sebagai punya ciri demonstratif dan atraktif. Baru bunyi motor ayah doang, papa. Baru bunyi kendaraannya doang bilang papa pulang. Dan salah satu reaksi yang membuat para ayah mungkin sedikit agak kecapean, kerepotan adalah begitu di rumah nggak bisa mengerjakan apapun. Anak nempel di paha, anak nempel di bahunya, gelendotan, bahkan ditarik ke kacamatanya. Kalau ada ayah mengalami ini, jangan marah. Justru ini adalah sebuah apresiasi, seolah-olah anak mengatakan, wahai ayah, bukan hanya jauh engkau kurindukan, tapi dekat pun engkau mempesona batin. Inilah salah satu makna abadi yang menjadi goals dari materi kita di kesempatan sore hari ini. Ayah harus mampu mempesona batin anak. Justru ayah yang celaka dan ayah yang merugi adalah ayah yang justru kehadirannya bikin anak merasa ilfil, istilah anak jaksel ya, merasa nggak nyaman. Ya, baru bunyi motornya, ya papa pulang lagi. Kenapa sih papa pulang ya, nggak lembur aja gitu. Sampai komplain, mah kenapa sih mama mau nikah sama papa? Kenapa sih nggak sama Rizky Bilar aja gitu? Ya Allah, nah itu udah jodohnya yang lain. Jadi sampai anak merasa bahwa mendingan bapak mama nikah sama yang lain, menunjukkan ada seorang yang paling miris. Lelaki yang paling tragis bagi saya bukan lelaki yang ditolak lamarannya, bukan. Karena ditolak lamaran atau tidak dicintai oleh pasangan sendiri masih dalam batas lazim. Wong dia bukan siapa-siapa, saya sejak awal dilahirkan dari keluarga yang berbeda, kenal pas udah gede, begitu nikah mungkin dijodohkan, ternyata nggak cinta, ya wajar. Dalam hal ini meskipun nyesek tapi masih ada pemakluman. Yang lebih menyesakkan bagi laki-laki adalah tidak dicintai oleh anak sendiri. Mengapa menyesakkan? Satu, darah daging, darah kita mengalir di dalam tubuhnya dia. Tubuh kita dan dia itu satu bagian utuh yang tidak bisa lepas. Ya, di dalam diri dia itu ada darah kita. Maka sungguh sangat miris kalau ada seorang anak mengatakan I hate you dad. Kenapa? Ini lelaki yang paling tragis hidupnya. Ya, mengalahkan ya dari nyeseknya jomblo yang ditolak lamarannya oleh seorang ahwat. Lebih nyesek ini.
Kenapa? Ditolak lamaran wanita, masih ada pemaluman, dia nggak kenal gua, ya wajar lah. Tapi ini anak yang dari darah daging kita, yang tidak mencintai kita, itu adalah lelaki paling malang di muka bumi ini. Ya, kalau lah boleh saya katakan ya, tepuklah pundaknya saya mengatakan, kasihan deh lo gitu. Inilah yang harus kita berikan sebuah pengingat, jangan sampai dibenci oleh anak sendiri. Sebaliknya lelaki yang paling beruntung adalah lelaki yang dikagumi oleh orang terdekat, oleh anaknya. Yang buahnya adalah anak menjadikan dia dalam alam bawah sadarnya, dialah yang di-recall. Itulah superhero yang tanpa sadar akan muncul dalam jiwa anak. Ketika anak membutuhkannya, dia nggak jauh-jauh, dia nggak nyari. Misalnya pada saat membutuhkan sesuatu, dia mencari misalnya minta tolong kepada presiden. Dia nggak meminta tolong misalnya kepada aku minta tolong kepada Baim Wong dong, nggak. Dia minta tolongnya kepada siapa? Justru kepada ayahnya. Maka salah satu figur peran ayah adalah mampu membuat anaknya itu jatuh cinta, dan itu adalah tahapan membuat ayah menjadi superhero. Setidaknya dengan apa yang ayah mampu lakukan ini, ayah mampu menyelamatkan anak-anak di masa krisisnya. Para ahli mengatakan ada 5 masa krisis yang kerap dialami anak sepanjang umur hidupnya, dan di situ ada sosok yang mempengaruhi pengambilan keputusan dia. Dan sosok itu adalah yang disebut ayah. Yang pertama adalah anak mengalami masa krisis pertama saat usia preschool. Di saat dia baru pertama kali masuk menginjakkan kaki di sekolah, bertemu dengan lingkungan baru, guru dan teman-teman baru, tentu ada rasa tidak nyaman karena biasanya dia di rumah bersama ibu dan bapaknya. Nah, di saat itu sosok ayah sebagai makhluk yang dianggap sering di luar tapi akrab dengan anak memberikan sebuah koneksi dalam jiwa anak. Ternyata dunia luar itu nggak seserem amat. Buktinya papa yang jarang pulang tapi kalau di rumah menyenangkan. Makanya di antara pengaruh sosok ayah terhadap diri anak adalah membantu anak beradaptasi di lingkungan barunya. Ya, ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan membuat anak itu cenderung susah beradaptasi sekolah yang baru. Makanya sering kita dapati kalau ada kasus, dan ini sering saya diskusikan dengan para guru. Kalau ada anak yang baru masuk sekolah di TK atau playgroupnya, ya ibunya harus di sampingnya. Kemudian ibunya geser, dia geser sedikit. Ibunya kamar mandi, dia kamar mandi. Kalau ini terjadi lebih dari sepekan, kalau sehari, 2 hari, 3 hari, dia sih dianggap normal. Tapi lebih dari sepekan, bahkan maunya sama mama, sampai nangis guling-gulingan. Salah satu jawabannya adalah karena tidak dekat dengan ayah. Maka di antara yang membuat anak itu gampang adaptasi sebagai sosok penyelamat adalah ayah. Kehadiran ayah dianggap figur yang membuat anak menyadari ayah ini makhluk luar yang kalau berhadir di rumah itu menyenangkan. Dunia luar nggak seseram yang kau bayangkan, tidak seperti kayak Desa Penari yang lagi viral itu, enggak. Jadi dia nggak seperti itu. Jadi anak akan menganggap biasa saja. Makanya ada anak-anak yang bahkan kalau kita sholat tuh begitu mudah akrab dengan orang baru, disalamin habis sholat 1 jamaah. Ya itu salah satu efek dari rasa nyaman dari dunia luar. Bahkan lewat abang bakso panggil abang, dadah. Siapa dek tahu. Dan memang ada anak-anak seperti ini, dan itu adalah bagian dari tumbuh kembang akibat bagaimana peran ayah yang sebegitu baik dalam kehidupan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, anak mengalami masa-masa krisis di saat dia menjelang prabalik. Prabalik ada masa ketika hormonnya menjelang matang, ada rasa tidak nyaman di sisi perempuan maupun laki-laki, kegelisahan, badannya tumbuh tapi ada rasa yang, dan di saat itu emosi mungkin sedang lagi meletup-letupnya. Figur ayah adalah figur yang mampu membawa dia tenang melalui masa ini. Pertama, yaitu ayah yang terlibat di fase-fase awal yang memberikan rasa nyaman lewat sentuhan dan pelukan. Di beberapa riset di Jerman menyebutkan pelukan ayah itu ajaib. Bagi anak perempuan, pelukan ayah ini mampu membuat dia merasa lebih tenang pada saat dia prabalik atau menstruasi. Di mana anak merasakan bahwa rasa gelisah itu salah satunya dikalahkan dengan hormon happiness yang distimulasi lewat pelukan ayah. Ternyata pelukan ayah sama juga dengan pelukan ibu, tapi pelukan ayah memicu dopamin lebih meningkat dibandingkan pelukan ibu. Mulai dari dopamin,
oksitosin, serotonin, endorfin akan muncul berdasarkan pelukan hangat dari seorang ayah. Makanya rasa tidak nyaman, gelisah, ya, terutama ketika merasakan masa-masa itu dapatkan jawabannya lewat bagaimana kedekatan seorang ayah. Makanya bagi seorang anak wanita, ayah itu memberikan pengaruh bagaimana rasa nyaman dan rasa tenang, khususnya di saat dia mengalami menjelang balik atau di saat fase prabalik. Begitu juga bagi laki-laki yang sebentar lagi mengalami pubertas. Setidaknya anak laki-laki dia mudah dalam hal ini menceritakan kegelisahan dia, apa yang dia rasakan, dan itu bisa dia peroleh sebagai sesuatu yang wajar karena ayah yang berbagi cerita tentang masa kecil atau masa pra-remajanya. Yang ketiga, anak mengalami fase, dan ini fase yang paling kritis, bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim sebagai masa paling berat adalah masa remaja. Kenapa? Satu, karena masa ini hormon seksualnya sudah aktif, ya, kelenjar pituitarinya sudah matang yang akan memicu bagi laki-laki namanya testosteron, perempuan estrogen dan progesteron. Di saat itulah laki-laki sudah mengeluarkan sperma dan perempuan mampu menghasilkan sel telur. Justru menurut Ibnul Qayyim bahwa setan paling sibuk di dua masa, diantaranya selain masa sakaratul maut. Kata Ibnul Qayyim kan setan itu paling sibuk saat orang sakaratul maut supaya mengakhiri hidupnya dengan sul khotimah. Makanya kalau ada orang lagi sakaratul maut wajib kita temani ditalkin. Kalau enggak dia mati dalam keadaan suul, karena justru setan akan mengingatkan dia kepada hartanya, kepada grup bandnya, kepada kesenangannya dia, NCT kan gitu ya, kemarin lagi tampil. Ya, atau BTS yang nggak tahu nih anak PLN apa bukan gitu. Yang disebut itu misalnya sampai dia menjelang ajalnya menyebut itu suul khotimah. Setan ingin seperti itu. Itu masa kritis ya pada saat orang ya setan paling banyak. Yang kedua, masa saat anak-anak mengalami fase balik. Inilah masa yang paling kritis. Di masa ini hormon seksual sudah aktif, setan ingin merusak, salah satunya membuat kesenangan, syahwat yang tinggi. Dan pengaruh-pengaruh dunia luar lebih banyak membuat mereka terpengaruh. Karena kan di umur ini kita tidak bisa menolak, anak sudah mulai ingin rasa tahu dengan dunia luar. Anak sudah punya yang namanya clique and crowd. Clique adalah pertemanan dalam lingkaran yang kecil, crowd dalam komunitas kerumunan yang besar. Dan ini adalah dialami anak di umur ini secara manusiawi, secara normal. Nah, ayah yang dekat mampu memberikan pengaruh, diantaranya ayah menjadi pagar bagi anak saat berada di dunia luar. Sementara peran ibu dalam magnet yang membuat anak selalu merasa betah di rumah. Dua peran ini itu saling membantu. Ibu menjadi magnet membuat anak nggak suka keluyuran, ya. Dan kalaupun anak harus keluar, anak memiliki pagar, diantaranya dan peran ayah yang membuat dia tidak macam-macam. Ya, makanya kalau ada anak laki-laki yang mencari perhatian dengan cara ya kebanggaan seperti ikut geng motor, di antaranya dia tidak mendapatkan apa kebutuhan dia yang ayah lupakan. Di antara tumbuhan hormon seksual yang dibutuhkan laki-laki, seiring itu juga dia muncul sikap ego yang dipengaruhi dengan harga diri yang tinggi. Di antara yang dibutuhkan adalah apresiasi dari ayah dengan sebuah isyarat seperti tepukan di bahu dan juga kata-kata yang membuat dia bangkit. Ayah yang tidak melakukan ini akan membuat anak mencari cara untuk merasa bangga dengan cara apa? Bergabung dengan teman-teman yang berapresiasi dengan cara yang salah. Maka ada anak ikut geng motor. Supaya apa? Karena kepala geng motornya mengapresiasi dengan cara yang salah. Hebat lu, habis bacok 5 orang. Good. Kenapa? Karena bahu bagi anak laki-laki ini adalah harga dirinya. Dan harga diri bagi laki-laki saat remaja udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat dari bapaknya, dicari luar. Maka anak yang mendapatkan ayah yang setiap ngobrol bilang, Masya Allah, makasih ya nak, ayah bangga banget sama kamu. Atau tepukan bahu, cukup isyarat itu sudah membuat dia merasa, I am the man, I am a man, saya laki-laki. Dan itu diapresiasi oleh ayah, saya adalah shadow-nya ayah. Ayah adalah bayangannya ayah. Itu membuat dia bangga. Makanya di umur ini adalah seringnya ayah berinteraksi dengan anak laki-laki, khususnya membantu dia mendapatkan apa yang disebut sebagai pride, sebagai kebutuhan dasar laki-laki. Nah, ketika ayah tidak hadir di sini, maka perhatian dia kepada yang lain. Makanya di dalam Al-Quran salah satu peran ayah itu dominan diceritakan ketika masa-masa ketika hormon laki-laki itu sudah mulai menggajak kepada perilaku yang buruk. Allah ceritakan misalnya kisahnya Yusuf ya di dalam surat Yusuf ayat 24. Ya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu hendak terus-terusan menggoda Yusuf. Wanita dimaksud dalam ayat ini siapa?
yaitu adalah Zulaikha. Ya, kita tahu dia menggoda Yusuf, dia agresif, dia memulai dulu membuat Yusuf tergoda. Wa hamma biha, ternyata Yusuf pun nafsunya naik juga karena dia lelaki normal, digoda wanita cantik nafsunya naik. Ini isyarat, bahkan Nabi saja dalam Al-Quran dikisahkan digoda wanita cantik nafsunya naik. Kalau Nabi aja bisa tergoda oleh wanita cantik, ya apalagi ustadz, ya, apalagi pengurus musola, ya marbot, ya jangan macam-macam dalam syahwat perempuan. Enggak lah ustadz, nama ya anak kan penghafal Quran, hati-hati ente sombong. Ya Nabi aja disebutkan Nabi ini nafsunya naik. Laula ar'abuhana rabbi, kata Allah, sekiranya dia tidak dapat petunjuk dari Tuhannya. Untungnya adalah karena Yusuf seorang nabi, dia dapat petunjuk yang menyelamatkannya dari hal-hal yang hina. Bagaimana dengan kita? Nah pertanyaannya, bagaimana Yusuf mendapatkan petunjuk yang membuat dirinya bisa terjauhkan dari perbuatan mesum yang dikutuk Allah tersebut? Disebutkan dalam kitab Adwaul Bayan, ceritakan oleh Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitab Adwaul Bayan, bahwa saat Yusuf hendak hampir memuaskan syahwatnya karena tidak tahan terhadap bujuk rayu Zulaikha di dalam kamar, kan yang dialami Yusuf ini sesuatu yang dahsyat. Kalau kata Syekh As-Sadi dalam tafsirnya, hadhihi mihnatu azima a'zamu ala Yusuf, ini ujian yang paling dahsyat dialami Yusuf. Kenapa? Karena ujian syahwat itu ujian yang paling berat bagi laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa, kata Nabi. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki, yaitu fitnah perempuan. Nah, Yusuf mengalami ini. Di ini ujian paling berat ya. Pada saat dia hampir saja memuaskan, hampir saja dia terbujuk dari syahwatnya, tiba-tiba Allah mengirim isyarat. Bagaimana isyaratnya? Allah kirim wajah ayahnya di dinding. Ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar, kata Imam Mujahid. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Dulu tidak ada teknologi video call, tidak ada nama WA, tapi Allah kirim wajah ayahnya. Ayahnya dulu ada di Palestina, Yusuf ada di Mesir, maka wajah ayahnya saja sudah cukup membuat Yusuf ayah, dan itu menggetarkan hatinya. Bahkan dalam riwayat lain menyebutkan ayahnya bukan hanya hadir wajahnya, ayah menasihatinya dengan geram. Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Sirin, masalallahu Yaqub a'adhan al-usbu'ahi, nampak wajah ayahnya geram banget melihat Yusuf yang hampir saja terbuai oleh godaan Zulaikha. Kemudian ayah mengingatkan, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman, ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amala sufa. Yusuf, engkau keturunan Yaqub, keturunan Ishaq, keturunan Ibrahim, tuh nasabmu mulia semua tuh, kekasih Allah yang Rahman, kata. Namamu tercatat di antara para nabi. Kenapa hari ini kau lakukan perbuatan bodoh? Singkat sekali, dan itu hanya dilihat oleh Yusuf. Jadi Zulaikha waktu melakukan menggoda ya Yusuf, dia tidak melihat ini. Yang jelas Yusuf doang yang melihat wajah ayahnya, cukup dengan nasihatnya. Tiba-tiba syahwat Yusuf yang tadinya begitu menggebu-gebu langsung dalam hal ini surut dan hilang. Fantazallahu kulla syahwatin kanat fi munfasili, dan tiba-tiba Yusuf tidak bernafsu lagi terhadap Zulaikha, dia buru-buru tinggalkan. Disinilah kata Syekh Amin As-Sinkiti, betapa peran ayah yang paling dominan adalah bagaimana dia menjadi superhero menjaga anaknya saat berada di dunia luar. Ayah yang dekat dengan anaknya, dan itu adalah usaha yang harus dibangun sedari dini, itu akan memberikan pengaruh bagi sang anak untuk dia tidak macam-macam di luar, dan dia punya sebuah kalimat sakti. Di antara hebatnya seorang ayah di mana anaknya itu tidak selalu bersama dengan dia, karena mengasuh anak dalam Islam bukanlah mengasuh gaya Rexona yang setia 24 jam setiap saat, nggak begitu. Bukan berarti ditempelin kemana-mana, WC ditempelin, nggak begitu. Anak-anak biarkan dengan dunianya, tapi ada yang selalu dia pegang. Dan ini adalah sungguh ayah yang beruntung. Tahu apa? Ketika dia berada di dunia luar, dia punya satu keyword. Apa keywordnya? Kata papa. Ini hebatnya seorang ayah yang sampai saat anak di luar dia pegang kata papaku nggak begitu. Kata abiku nggak begitu. Misal maaf, temennya ada yang ngajak ngerokok pada saat SMP. Kemudian ngerokok lu coba sekali. Sorry gue nggak ngerokok ya. Sekali doang. Nggak, sorry gue nggak mau. Sekali doang, coba elah. Enggak, ngapain sih? Sekali doang, apaan sih lu nggak mau gak? Dasar lu bencong. Enggak, kata bokap gua justru bencong banyak ngerokok. Jangan marah lo, kata bokap gua. Kata bokap, kata papa, kata bapak, kata abi adalah sebuah petuah yang nempel meskipun ayah tak membersamai anak secara fisik. Makanya disitulah anak sudah siap kita
Aku mau pesantren ya, nggak usah khawatir. Aku mau keluar negeri ya, siap. Anak bisa dilepas setelah dia mendapatkan stimulasi keayahan, sehingga ketika dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat pesan ayahku. Ingat pesan ayah. Maka ayah mampu menyelamatkan anak di usia yang disebut usia remaja sebagai usia krisis ketiga. Sudah sampai usia krisis ketiga ya. Satu apa? Yaitu masa prasekolah, dua prabalik, yang ketiga masa beremaja atau masa balik. Yang keempat, anak-anak mengalami usia krisis ada masa pranikah. Khusus bagi anak perempuan ini masa krisis karena kebingungan dan keresahan. Siapa jodohku? Betulkah dia yang akan bisa membimbing aku menjadi imam bagi aku? Kalau imam musola dia udah teruji, tapi imam rumah tangga belum tahu. Kalau imam musola hampir setiap hari dia jadi imam, soalnya nggak ada yang lain. Uang makmumnya juga dia nggak ada juga. Jadi kalau dia seorang wanita yang gelisah memilih pasangan hidup, itu juga dipengaruhi dari mana? Dari ketika dia tidak punya figur yang akan membuat dia bisa membuat sebuah referensi. Anak yang perempuan dekat ayahnya, dia nggak usah puyang-puyang nyari jodoh. Standar dia tuh sederhana banget. Jodoh kamu kayak siapa? Kayak papa. Tipe 96 ya. Maksudnya beratnya 96 ya. Kayak papahnya. Kalaupun bukan kayak papahnya, minimal pilihan papahnya. Selesai itu. Kayak papa atau pilihan papa. Sehingga di Jerman itu saya baca riset, saya lagi nyari-nyari tapi mendapat. Bahkan seorang wanita yang mencium aroma parfum seorang laki-laki yang mirip dengan parfum aroma ayahnya, dia mudah jatuh cinta loh. Ini kayak aroma apa gitu. Misalnya lagi naik angkot, mas, ya udah nikah belum ya, datang ke rumah gitu, baunya sama papaku gitu, agak asam-asam dikit gitu. Jadi sampai aromanya itu bisa. Makanya kalau lelaki yang pandai memanfaatkan momentum ini, sebenarnya kalau dia ingin mengincar wanita yang paling dia sukai dan wanita ini paling dekat dengan ayahnya, paling mudah adalah jangan engkau rayu sang anak, karena percuma. Rayulah ayahnya. Itu loh. Makanya kalau ayah sudah takluk dibawain martabak telur 3 biji, maka sudah cukup kita akan membuat wanita itu tunduk sama kita. Kenapa? Karena anak wanita akan mudah jatuh cinta sama laki-laki pilihan ayahnya atau sesuai dengan karakter ayahnya. Makanya di masa-masa krisis, anak di masa yang keempat menjelang pernikahan biasanya gitu, bingung. Ya resah, saya banyak menangani kasus para jomblowati yang biasanya bingung berapa kali taruh gagal karena nggak ada referensi. Ada referensi laki-laki itu kayak siapa. Yang lebih bahaya kalau dia punya referensi yang salah karena patokan dia asal jangan kayak papa. Ada loh, asal jangan kayak papa. Artinya siapapun yang dianggap beda sama papa yang dipilih, walaupun bisa jadi pindah dari mulut harimau ke mulut buaya. Ada seorang bapak yang menangis, ya terseduh-seduh cerita sama saya. Dia cerita betapa menyesakkannya ketika dia berkali-kali anak dinasehatin dari lulus SMA. Karena bapak ini punya trauma karena dia punya sepupu yang diceraikan dengan cara yang buruk oleh seorang laki-laki. Dia langsung bilang gini, lain kali kamu kalau cari suami jangan dari suku ini ya. Papa izinkan kamu nikah sama siapa aja, tapi jangan dari suku ini. Suku ini brengsek. Jadi dia mengklaim sebuah suku dianggap sebagai biang jelek lah. Sehingga anak ini dinasehatin jangan di suku ini, jangan di suku ini. Begitu dia lulus, menjelang lulus kuliah, dia bilang, "Pak, ada yang mau kenalan sama papa." Sama papa tahu nih syarat pasti ada seorang cowok yang ingin dekat dengan anaknya. Dia besok datang ke rumah. Begitu datang ke rumah baru kenalan, baru namanya saya sang bapak udah tahu nih dari suku yang enggak dia suka. Ditahan-tahan itu. Ditahan-tahan ngobrol basa-basi, pura-pura senang. Begitu sang cowok tuh pulang gebrak meja dia buak. Sampai dia ngomong anak, "Kamu tuli ya, udah berbusa-busa papa bilang jangan nikah dari suku ini, kenapa tega gitu." Si anak gak bisa jawab kecuali dalam hatinya yang penting bukan kayak papa. Nah ini yang kita paling menyesalkan. Kalau anak memilih bukan kayak papa. Makanya diantara penyebab kenapa Fatimah ini dilamar oleh lelaki yang soleh dan kaya. Bayangkan Abu Bakar melamar Fatimah, lelaki yang paling utama imannya dan kaya di masa itu. Ternyata ditolak Rasul karena Rasul tahu ini bukan tipenya Fatimah. Kemudian lelaki yang kedua datanglah Umar. Umar lelaki yang keimanannya tak diragukan, nomor 2 setelah Abu Bakar dan kaya pula di masa itu. Kemudian sama menolak Fatimah, sama ditolak juga. Tak lama datanglah Ali. Ali lelaki yang maaf ya, dia imannya tak diragukan tapi miskin.
Jujur ibu-ibu ya, ibu-ibu saya tanya, kalau ada lelaki soleh kaya sama lelaki soleh miskin datang melamar, pilih mana? 1 atau 2? Kasih kode. Normalnya 1 ya. Ya kan? Normal, dan itu saya juga gitu. Tapi Fatimah memilih Ali. Di antara jawaban penjelasan para ulama, kenapa? Jawabannya adalah karena Ali paling mirip baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara perilaku, secara perawakan. Nah, seolah-olah Fatimah yang mengatakan Ali ini bapak gue banget. Maka jawaban atas keresahan perempuan di masa pranikahnya adalah figur ayah yang mengenyangkan. Bahkan di masa jomblonya dia nggak perlu merasa khawatir. Karena bagi seorang wanita kalau dia udah kenyang secara zahir ya dari seorang ayah, dia lebih mudah menghadapi masa-masa jomblonya dibandingkan sudahlah tak punya figur ayah, tidak ada jodoh pula yang mendekat pada dia. Itu membuat dia gelisah. 4 masa krisis yang dialami seorang anak, dan disitulah peran ayah ya Pak. Yang kelima, masa krisis yang dilalui seorang anak yang akan ada ayah sebagai superhero di situ adalah masa 10 tahun usia pernikahan, di mana itulah masa goncang atau gonjang-ganjingnya saat seseorang mengenal karakter pasangan secara mendalam. Disitulah baru menyadari, ya Allah kayak gini banget suami gua, ya Allah kayak gini banget nih istri gua. Gonjang-ganjing pernikahan itu ternyatinya adalah akan mempengaruhi keputusan cerai atau tidak cerai, atau lepas atau tidak lepas. Ternyata beberapa riset menyebutkan orang yang melanjutkan pernikahan dengan kesadaran bahwa tidak ada pasangan yang sempurna, termasuk menerima kekurangan pasangannya, ternyata sangat erat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari ayahnya. Terutama misalnya cara ayah memuliakan ibunya dan nasihat ayah yang kuat. Nasihat ayah yang membuat dia bersabar dalam pernikahan itu adalah salah satu yang mengokohkan seorang anak di saat gonjang-ganjing pernikahan. Saya ingat, saya pernah menangani kasus seorang pengusaha ternama, istrinya bekerja juga, suaminya pengusaha. Sang ibu berkali-kali bercerita tentang masalah suaminya yang ketahuan dalam hal ini selingkuh, walaupun bukan selingkuh fisik ya, sebatas memberikan harapan kepada anak buahnya gitu, dengan chat-chat yang kelihatan mesra gitu ya, dan seringkali itu memicu konflik gitu ya. Sampai suatu hari ya ibu ini WA malam-malam karena lagi-lagi suaminya berkhianat ya, dan dia WA malam-malam persis saat itu saya dalam kondisi lelah, dan lelah fisik, lelah mental. Saat dia dulu bukan WA ya, BBM. Saya ingat waktu dia BBM dengan keadaan, ya Allah Ustadz, lagi-lagi suami saya begini. Reaksi saya saat itu tidak bijak, maafin ya, namanya juga manusia, Ustadz manusia. Salah satu sikap saya tidak bijak, saya mengatakan gini, lagian ibu, suami ibu kayak gini masih aja dipertahanin gitu. Itu sikap saya yang tidak bijak. Udah jelas-jelas dia mengkhianati berkali-kali, masih dipertahanin. Saya baru menyadari itu kalimat konyol yang harusnya nggak boleh saya ucapkan. Tapi untungnya saya mendapatkan jawaban yang justru membuat saya lega. Jawaban dia apa? Karena saya ingat ayah saya, Ustadz. Dan itu menurut saya jadi terganggu. Maksudnya apa? Karena ayah saya pernah berpesan, nikah itu bukan mencari pasangan yang sempurna, karena tidak mungkin ada. Nikah itu bukan mencari keuntungan dari pasanganmu. Jangan-jangan engkau hadir untuk adalah jawaban atas doa pasanganmu yang memang memiliki banyak kekurangan. Makanya saya selalu memposisikan diri nggak melulu jadi korban, Ustadz. Saya bisa jadi penolong atas kebutuhan dia yang membuat dia menjadi orang yang lemah dalam urusan syahwat. Gitu. Intinya si wanita ini bertahan dengan pernikahannya yang mungkin dalam kondisi yang tidak ideal. Di antaranya karena dekatnya dengan seorang ayah. Dan itulah kenapa beberapa riset wanita yang menggugat cerai, dan ini di Yayasan Kita Buati pernah dirilis oleh Ibu Diah Karim kalau tidak salah, peneliti yang beliau mengatakan beberapa riset wanita yang menggugat cerai suaminya, dan ini fakta di Indonesia yang sangat banyak ya, kalau nggak salah. Saya lupa ya berapa jumlahnya, mungkin ada sekitar 72% ya wanita menggugat cerai, apalagi masa pandemi kemarin tuh. Ya masa wanita itu, ya kan masa pandemi itu justru menyingkap bobroknya rumah tangga kita. Bayangkan, orang serumah aja tapi malah pengen cerai. Ini menandakan bahwa ada yang masalah di rumah tangga kita. Makanya banyak ibu-ibu yang ngantri ya di pengadilan agama. Itu bukan ngantri sembako, dapat bansos, karena pengen cerai.
Dan ternyata beberapa alasan kenapa wanita menggugat cerai itu diantaranya karena nggak punya repertoar sosok ayah yang menyenangkan di masa kecilnya. Karena ketika dia dihianati oleh suaminya, ada satu kesimpulan yang digeneralisir. Apa kesimpulan itu? Semua laki-laki brengsek. Emang semua laki-laki penjahat. Kesimpulan ini didasari atas kekecewaan sama ayah di masa lalu dan itu dia limpahkan kepada pasangan yang menyakiti perasaannya. Seperti itulah kurang lebih. Maka inilah kenapa ayah menjadi figur yang kalau kita perhatikan memiliki peran yang sangat panjang dalam kehidupan anak baik laki-laki maupun perempuan sampai dalam keadaan dia berumah tangga. Maka mudah-mudahan para ayah di sini mampu menjadi sosok superhero ini. Di antaranya adalah jadilah ayah yang dirindukan. Ayah yang dirindukan itulah yang kami sebut dalam bahasa kami Fatherman. Dalam buku yang kami rilis serial Fatherman 1 ya sudah rilis Ayah yang Dirindukan, Fatherman 2, Suara Hati Bunda Untuk Ayah, Fatherman 3 judulnya adalah Ayah Pengembara, sebentar lagi rilis. Dan Fatherman 4 adalah judulnya Father Boy, ya, bagaimana mencetak laki-laki tangguh masa depan bermula dari pengasuhan di masa kini. Yang kita inginkan seperti itu. Masuk nanti yang kelima adalah Mother Woman, yaitu adalah seorang fatherman butuh juga partner yang akan membantunya menjalankan peran, yaitu Mother Woman. Jadi serial pengasuhan yang kami tulis ini akan berseri dan salah satunya Fatherman. Nah, Fatherman adalah salah satu bahasa sederhana kami dengan bahasa populer mewakili kata abati yang ada dalam Al-Quran. Abati sudah sangat populer, kalau kami bikin dalam buku kayaknya nggak begitu. Abati sudah sangat abati ada kata-kata dalam Al-Quran yang kalau kami bikin dalam sebuah buku kayaknya nggak begitu ngejos lah di masyarakat. Makanya kami ganti The Fatherman ya, sebagai sosok pahlawan. Ya, menggantikan sosok pahlawan palsu seperti Superman, Spiderman, Iron Man, ya, Aquaman, Frutangman, Sosroman, Hanoman, dan Salesman. Ini ada pahlawan baru namanya Fatherman. Ya, Superman is dead, but Fatherman is still alive. Ya, inilah salah satu tagline-nya. Ayah tak hadir selalu setiap saat, tapi ayah selalu hadir di saat yang tepat. Nah, inilah pengantar memahami bagaimana ayah superhero. Jadi ini baru pengantar, karena pengajian berseri ya. Karena pengajian ini panjang kalau diulas, tapi ini baru pengantar untuk memahami mengapa ayah harus terlibat dari sisi dalil dan dari sisi kemanfaatan bagi jiwa dan tubuh kembang anak. Aku qouli hadza fastaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Tadi penjelasannya begitu. Alhamdulillah nih hari ini ternyata memang banyak bapak-bapak yang ikutan. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar bareng ya bapak-bapak dan ibu-ibunya di sini. Mungkin sebelum kita masuk sesi tanya jawab, tadi kan Ustadz udah bilang tuh ada beberapa seri dari bukunya. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kita mungkin ada kuis dulu nih Ustadz. Hadiahnya adalah satu buku Fatherman yang dikarang oleh Ustadz Bendri. Tapi nanti minta tolong Ustadz untuk memilih satu jawaban terbaik. Dan ini yang jawab khusus bapak-bapak ya. Hanya bapak-bapak yang boleh tunjuk tangan. Pertanyaannya gini, sejauh ini gimana sih strategi dari bapak-bapak yang hadir di sini gitu untuk meraih hati anaknya? Gitu. Jadi strategi apa yang sudah dilakukan untuk meraih hati anaknya, atau malah sejauh ini serahin ke ibunya aja deh, nggak megang gitu ya, yang penting tiap bulan gue kasih duit gitu, atau enggak, sebenarnya sudah sama-sama dengan ibu untuk berbagi peran untuk meraih hati anaknya ini. Mangga tunjuk tangan, nanti akan dipilih satu jawaban terbaik dari Ustadz Bendri dan akan mendapatkan satu buku Fatherman. Silahkan bapak-bapak, ada yang jawab nggak nih? Khusus bapak-bapak ya. Oke, ada satu Pak Wibi. Mangga Pak Wibi boleh di unmute. Silakan. Silahkan Pak Wibi. Ya, mangga. Ya. Jawabannya gimana nih Kang Wibi? Boleh di-share nggak strateginya? Ajak main aja gantian sama bapak ibunya. Oh gitu. Iya. Rajin nggak ngajak main, atau kalau lagi capek bodoh nggak mau megang anaknya gitu, atau pasti ada waktu tertentu yang memang disediakan untuk ngajak main anaknya? Biasanya
kebetulan waktu saya fleksibel ya, jadi lebih banyak di rumah. Tapi memang menyediakan waktu untuk misalnya hari Sabtu kita hiking gitu, jalan-jalan ke hutan bareng-bareng, atau enggak pas ibunya pingin beres-beres di rumah ya anak-anak saya bawa aja semua gitu. Oke, jadi meraih hati dengan ngajak main ya. Oke, terima kasih Mas Wibi. Selanjutnya, tadi ada satu Mas, kok udah jadi nggak ada? Mas siapa tadi ya? Hernu tadi ya? Oh, Mas Rais silahkan. Mau di-share gimana selama ini meraih hati anak, mengambil hati anak, strateginya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya sih kalau saya sih melihat anak ini kan ya agak unik juga ya, dalam artian seperti seorang pria yang berusaha mendapatkan hati wanita gitu. Kebetulan anak saya wanita semua, Pak. Jadi strategi saya selalu melihat momen. Pada saat momen si anak bosan, biasanya saya selalu coba masuk dengan mengajak main, dengan ngajak dia makan es krim, atau ayo kita keluar jalan. Kadang juga kebetulan anak lagi suka apa nih saat ini. Begitu saat ini dia lagi suka ngaji, ya kita ajak main ke masjid. Dia lagi suka main sama teman-temannya di masjid, ya kita temenin dia. Ayo keluar yuk, tuh ada teman-temannya lagi pada ngumpul di masjid. Strateginya lebih ke sana sih, by momen melihat dan menyesuaikan saat itu dia lagi suka apa. Oke, jadi strateginya pinter ya. Kalau anak lagi suka nonton apa, nanti kita sosok masuk ngomongin soal itu juga gitu kali ya Mas ya. Kalau lagi suka main apa, main bareng. Jadi kita ngelihat anaknya lagi suka apa dan kita sosok nimbrung gitu ya Mas Rais ya. Siap. Satu, ada dua nih, dua terakhir ya. Kita beri kesempatan pada Mas Hernu dan Mas Firdi untuk menjawab. Jadi ada 4 penjawab nih Bapak-Bapaknya, alhamdulillah. Silakan Mas Hernu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sejauh ini sih saya emang bikin programnya tuh 2 ya, maksudnya kayak setiap pagi, setiap bangun tidur, ngajak, kebetulan anak saya perempuan, dan ngajak keluar gitu. Ngajak keluar tuh emang intens buat ngobrol, apa yang pengen saya sampaikan, kayak nyapa orang-orang yang lewat segala macam kayak gitu. Sama kalau mau tidur itu saya cerita sih, biasanya di cerita itu saya sampaikan pesan-pesan kayak mengenalkan Allah segala macam, lebih ke kayak gitu. Jadi 2 program itu sih. Jadi alhamdulillah kalau mau tidur, jadi misalkan saya lagi nggak bisa, dicariin buat ditungguin ceritanya kayak gitu, Ustaz. Jadi strateginya dari bangun tidur dan pas mau tidur ya, itu jadi dinungguin. Iya, nungguin diajak jalan sama nungguin tidur, nungguin ayahnya dulu, alhamdulillah. Iya. Lanjut, satu lagi terakhir ya, Mas Firdi. Mangga Mas Firdi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ikutan jawab ya, tadi di-share teman-teman udah bagus-bagus banget gitu. Cuman saya punya anak 1 umur 4 tahun gitu ya, laki-laki alhamdulillah, dan super lah ya, super aktif kayak gitu. Dan ini menjadi suatu tantangan juga karena yang pertama perlu dibangun adalah mindset kita bahwa sebagai seorang ayah itu bukan kita yang sebagai gurunya sebenarnya, Ustaz ya, tapi sebenarnya guru kita tuh anak kita, dan terus-menerus belajar seperti itu. Jadi saya selalu menanamkan mindsetnya adalah kita selaku orang tua bukan part-time father atau part-time parent, tapi kita full-time parent, dan selalu setiap saat harus siap, dibutuhkan kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Nah, kalau strategi saya sendiri, saya selalu menanamkan pertama contoh sih ya, contoh aja yang bisa saya lakukan yang kiranya baik gitu. Misalnya pada saat kita ada waktu ke masjid ya kita ajak, walaupun kadang dia mau, kadang tidak gitu. Jadi lebih ke arah kita memberikan contoh kepada anak kita. Terus selama ada waktu, saya kerja, alhamdulillah istri saya kerja, jadi setiap ada waktu keluar, mau saya ada main futsal atau mau main basket atau di luar gitu ya, pasti saya selalu sertakan anak saya untuk ikut supaya lebih mengenal kayak gitu, mengenal bagaimana orang tuanya berinteraksi, bagaimana mengenal orang tuanya beraktivitas seperti itu, sehingga ya dari situlah pelajaran yang mungkin bisa diambil dan
pada saat dia curious atau ingin tahu gitu ya, kita selalu ada untuk menyiapkan jawaban untuk dia, kayak gitu sih strateginya. Lebih ke arah contoh aja, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada 4 yang jawab. Ustadz, silahkan dipilih satu jawaban yang mungkin bukan terbaik ya, tapi yang paling ini kali ya, yang paling apa ya Ustadz? Panitia ada berapa hadiahnya? Terserah Ustadz aja, mana yang dipilih berapa banyak, nanti kita sediain bukunya Ustadz. Iya, saya milih 4-4-nya. Siap, laksanakan. Alhamdulillah. Karena menurut saya apa yang jauh itu sangat variatif dan saling melengkapi ya. Jadi strateginya setiap ayah memang tidak bisa sama karena itu hasil dari kesadaran kebutuhan anak. Yang saya lakukan ke anak saya belum tentu pas buat ayah tadi misalnya Mas Hernu gitu ya. Atau mungkin dari Mas Rais gitu ya, karena memang dia menyadari anak saya beda dengan anak Ustadz Penri, tapi itulah kenapa saya mendapatkan justru tambahan wawasan ya, dari mereka ya. Jadi kalau mau kalau diizinkan saya minta semuanya diberikan. Dan tadi nggak semua yang tunjuk tangan saya boleh ngomong. Oke, terima kasih. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Tadi sudah jawab Mas Wibi, Mas Hernu, Mas Rais, dan Mas Firdi. Boleh japri ke saya lewat message di Zoom alamatnya ya, untuk nanti kita kirimkan bukunya. Mangga, boleh di chat ke saya Adwayanda ya. Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin kita mulai Ustadz. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan yang mau masuk. Mungkin saya dulu deh Ustadz, menggunakan hak prerogatif nih untuk nanya duluan. Tadi kan ada bilang kalau sebenarnya sentuhan dari Bapak itu sesuatu yang penting, tepukan atau pelukan. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang tua, bener nggak sih kalau misalnya orang tuh ada love language-nya gitu ya, love language-nya ada yang ngasih hadiah, ada yang memang physical touch, ada yang word of affirmation. Nah, untuk orang tua yang love language-nya bukan sentuhan, itu apakah harus kita belajar untuk menggunakan sentuhan atau bisa kita gunakan love language kita masing-masing aja Ustadz? Iya. Jadi gini, love language pemahamannya adalah apa yang dibutuhkan lawan bicara atau orang di luar kita, bukan cara kita memberikan. Karena urusan mencintai bukan apa yang kita berikan, tapi apa yang mereka butuhkan. Makanya love language itu yang berbeda adalah bukanlah kitanya yang memberikan, tapi misalnya gini, anak-anak itu misalnya punya love language yang berbeda, dia dirasakan cinta seperti tadi sentuhan fisik, seperti tadi misalnya kata-kata wording ya, seperti misalnya bentuknya apa, hadiah atau pelayanan. Itu adalah sesuatu yang bisa kita berikan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Makanya kita yang mau konfirmasi, menurut kamu apakah kamu merasa dicintai dan cara ini gitu, atau sudah kamu merasa nyaman gak ayah melakukan gini, kamu merasa senang gak, seperti itu. Jadi kita yang harus memberikan itu. Jadi bukan karena saya adalah language-nya saya mencintai dengan cara menyentuh maka saya sentuhkan itu. Itu yang membuat anak apaan aku nggak suka disentuh gitu. Misalnya ya, bisa jadi ada beberapa anak sebenarnya hakikatnya suka disentuh semuanya, kecuali anak yang mengalami satu trauma di masa kecil, yang kedua sensori yang tidak tumbuh di 0 sampai 2 tahun, khususnya anak-anak yang 0 sampai 2 tahunnya itu mungkin tidak mendapatkan pengasuhan pola disusui dengan cara yang patut ya, dan itu mempengaruhi dia untuk tidak nyaman disentuh. Makanya anak-anak yang disusui dengan cara yang salah seperti dikasih susu tanpa didekatkan ke puting biasanya memiliki rasa yang tidak nyaman pada saat disentuh, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mas Hernu yang ingin bertanya, mangga silahkan Mas. Ya Ustadz, izin 2 pertanyaan. Yang pertama, ada batasan umur berapa ya Ustadz ya untuk seorang ayah sentuhan fisik ke anak perempuan, khususnya boleh memandikan dan menemani ke toilet gitu. Terus yang kedua, terkadang kan kita memang di rumah mengajarkan tentang akidah, bahwa Tuhan itu Allah yang menciptakan semua segala macam gitu, tapi ketika masuk ke lingkungan dia melihat
ternyata ada ya agama lain juga gitu, bahkan terkadang merasakan euforia hari raya agama lain juga gitu. Gimana ya menjelaskan, karena ya ada satu teman saya juga bahkan udah sampai anaknya bilang, Natalan enak ya, seru kayaknya dapat kado gitu-gitu. Nah, untuk ngejelasin ke anak buat luar lain itu ada gitu. Baik, makasih ya Hernu ya, Maknu. Yang pertama adalah batasan usia itu kalau sentuhan secara itu umum Fatimah, Pak Ali, Fatimah itu juga dilakukan Nabi. Tapi ada beberapa sentuhan yang berkaitan dengan adab yang terkait dengan misalnya pendidikan seksualitas, terbiat jinsiah. Misalnya bagaimana seorang ayah untuk bisa misalnya mengurangi anak pada saat dia sudah mulai bicara untuk misalnya memandikannya, ya mulai bicara secara lancar. Ya memandikan boleh tapi jangan sering, dan ayah dilarang memandikan ketika anak sudah usia mumayyiz. Kapan anak mumayyiz? Idza arafa yaminahu ala shimalihi, jika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Ya sebagian ulama mengatakan usia mumayyiz ini 7 tahun, tapi Dr. Adnan Baharis mengatakan tidak mesti 7 tahun. Kalau anak sudah bisa bedain kanan dan kiri itu sudah mumayyiz, maka ayah sudah tidak boleh lagi menyentuh kemaluannya, memandikannya ya. Karena itu bagian dari adab. Ya kalaupun dalam hal ini ayah melakukannya karena darurat, ya itu beda perkara. Misalnya karena ayah lagi berduaan, ayah menggawa anaknya tiba-tiba gak ada istri dan anak pup dan dia belum siap, dalam hal ini cebok pada udah umur 5 tahun dan ini pendidikannya salah misalnya. Dan ayah mau gak mau dalam hal ini menceboknya, dalam hal ini yaitu namanya darurat. Tapi ini harus kita kenalkan. Ya paling penting adalah ayah mulai memberitahu rasa yang membuat dia nanti kelak memahami betapa ayahnya juga menjaga diri dari dia. Misalnya apa? Saat ayah pertama kali memandikan anak, misalnya ayah sudah mulai mengenalkan organ tubuh dengan bahasa yang membuat anak memahami, nanti dia menjaga dirinya. Seperti misalnya, nak, ini namanya tangan, ini kemaluan. Kemaluan itu malu kalau kamu lihat punya orang, dan malu untuk kamu perlihatkan punya kamu. Seperti itu. Termasuk ketika anak kita misalnya telanjang, kita malu, ayah nggak mau lihat. Itu juga salah satu yang kita kenalkan. Ya, jadi batasannya seperti itu. Kalau mau cium boleh, tapi nggak boleh cuman bibir ya, cukup cuman yang disarankan di tempat titik, satu di sini, satu di ubun-ubun, satu di pipi, satu di sini, atau yang berikutnya adalah bagian yang di atas ubun-ubun di sini, sama di pipi, sama di sini. Itu kita boleh lakukan kepada anak kita. Berikutnya, kalau anak-anak kita berinteraksi dengan dunia luar dan dia mengenal yang lain, justru pendidikan yang benar ada pendidikan yang bukan mensteril tapi mengimunisasi gitu. Karena di antara ciri para pendidikan sahabat adalah bukan yang para sahabat nggak mengenali budaya jahiliyah, salah. Kata Imam Umar bin Khattab, seseorang tidak sampai keimanan yang sempurna sampai mengenal kebudayaan jahiliyah di masanya. Alias apa? Justru momen untuk anak tahu itu adalah momen untuk kita memberitahu mana keistimewaan Islam yang berbeda dengan mereka. Ya, makanya para sahabat bukan berarti gini, udah nggak boleh lihatin. Mereka justru ngelihat. Yang kita khawatirkan kalau anak itu ketika berinteraksi dengan luar adalah anak yang nggak pernah nanya. Gitu. Di antara kecelakaan pengasuhan adalah anak-anak yang punya kalimat that's my privacy. Kepo banget sih jadi orang tua. Anak-anak yang selalu mengatakan ini dengan ciri-ciri nggak apa-apa atau lebih banyak diam. Inilah anak yang tanpa sadar terinternalisasi nilai luar yang tidak bisa kita saring. Maka kalau anak misalnya euforia dengan ditanamkan di luar, tiba-tiba dia bertemu dengan teman-teman yang Nasrani, sebagai kita tanya aja, perasaan kamu gimana? Enak ya di hari Natal dikasih. Lebih baiklah kalau nanti di hari raya Islam juga diadakan ya, kamu bakal dikasih banyak hal kegembiraan. Tapi kamu tahu nggak? Nah itulah nilai bahwa yang membedakan kita dan mereka, bahwa kita yakin Allah itu cuma satu, ke mereka 3 misalnya. Hal seperti ini kita bisa kenalkan.
ya, bahwa Allah tidak beranak, tidak beranakan. Tapi kita ingin mengatakan karena anak kita ingin mengajarkan adab, tidak perlu kita bilang bahwa ya mereka adalah orang-orang kafir gitu ya. Walaupun kata kafir itu sah saja kita pakai, tapi kita ingin kenalkan mereka dulu bahwa mereka adalah orang yang tidak menyembah Allah, dan sejatinya tidak menyembah Allah itu rugi ya nak, karena yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki Allah, menciptakan Allah, tapi kok nyembahnya ke yang lain. Berarti kan mereka rugi ya, nggak dapat kasih sayang Allah begitu. Jadi setiap anak mengalami hal-hal yang buruk di luar, tugas kita adalah melakukan apa yang disebut namanya jurnal ya, atau yang disebut screening time. Itu adalah masa dalam hal ini melakukan upaya melakukan apa yang sejatinya di dalam pikiran anak yang dia alami, yang membuat kita bisa menjelaskan poin-poin pembahasan dalam Islam ya. Mullalam sawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan cukup ya Mas Herno. Untuk selanjutnya kita dari kolom chat dulu. Ada pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaannya bagaimana strategi untuk mengisi kekosongan peran ayah di masa pranikah? Syukran kasir Ustadz. Ya, kekosongan peran ayah itu bukan secara fisik ya. Perlu kita pahami, ayah itu hadir dalam anak itu ada dua hal yang harus ayah miliki. Satu namanya persepsi, yang kedua adalah stimulasi. Ayah itu disebut kosong kalau dalam imajinasi anak, ayah itu nggak ada sekalipun yang membuat anak merasa kagum dan bangga. Dan persepsi ini muncul karena biasanya dari apa? Bukan karena ketidakhadiran fisik, tapi karena tidak ada pihak yang membantu menjembatani peran ayah itu kepada diri anak. Siapa yang bisa membantu menjembatani peran ayah secara persepsi ke dalam diri anak? Namanya ibu sebagai pengasuh. Di antara peran ibu untuk membantu sosok ayah itu adalah, diantaranya adalah ibu dilarang curcol tentang keburukan ayah. Kalaupun memang ada, itulah yang tidak boleh kita ucapkan meskipun sudah jadi mantan. Dalam surah Al-Baqarah 237 misalnya Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Ini sebenarnya ayat tentang bab perceraian. Tapi di ayat perceraian ini Allah memberikan sebuah kesimpulan, jangan lupakan kebaikan. Kenapa? Karena di antara yang terjadi kalau orang sudah bercerai, yang sering terjadi lebih banyak menceritakan keburukan. Dan ini akan mempengaruhi nanti bagaimana figur seorang anak di masa dewasa. Ibu yang belum move on ya, ketika terjadi perceraian tiba-tiba dengan spontan bilang, mama ini korban bapakmu, dia dulu disakiti terus misalnya gitu ya. Maka anak akan muncul yang namanya framing bahwa ayah itu sosok yang jahat. Sehingga itu yang akan membuat anak itu tanpa sadar menjauh dari ayahnya. Makanya yang paling berperan dalam hal ini sebagai penjembatan menghubungkan antara ayah dan anak itu ibu. Makanya kenapa Ismail jarang ketemu Ibrahim, tapi bagaimana Ismail tetap kagum sama Ibrahim? Ya, buktinya apa? Waktu Ibrahim pulang, Ibrahim langsung melakukan sesuatu yang tidak masuk logika kita. Kebayang nggak? Ada bapak jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok gitu. Bayangkan kayaknya, anakku sini, padahal bapak jarang pulang, sekali pulang mau nyembelih. Kalau kita kan bilang, bapak model apaan nih, stres kali ya. Enggak, Ismail enggak bilang begitu, dia langsung pasrah dan siap. Di antara jawabannya karena persepsinya tentang Ibrahim itu positif. Siapa yang menanamkan itu? Istrinya Ibrahim itu Hajar. Suatu hari jelaskan dalam kitab Ibnu Katsir, Ismail bertanya, ayah jarang pulang, man abi ya umi, siapa ayahku umi? Apa jawaban istrinya? Jawaban ibunya, inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin, sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan pemimpin orang-orang bertauhid. Bayangkan bagaimana ayah yang jarang pulang tetap dinarasikan dengan sesuatu yang luar biasa dari istrinya. Maka seorang ayah itu bisa masuk dalam jiwa anak itu sebenarnya tergantung ibu. Kalau ayah di sini hadir mengikuti kajian ini, maka jangan pernah sakiti istri. Karena lisan istri itu adalah marketingnya kita. Maka bahayanya seorang ibu yang curcol pada anaknya adalah mempengaruhi persepsi anak terhadap kita. Karena persepsi itu dibangun lewat 3 hal. Satu, apa yang didengar anak tentang ayahnya. Yang kedua, apa yang dilihat anak tentang ayahnya. Yang ketiga, apa yang diprasastikan ayah tentang dirinya.
Apa maksudnya? Apa yang didengar itu berarti kan apa yang diterima oleh anak tentang ayahnya. Bapak kamu tuh hebat banget loh gitu. Dari manapun akan membuat anak bangga walaupun ayahnya jarang pulang. Makanya kenapa ayah itu jangan pernah sakiti istri, karena lisan istri itu bisa mempengaruhi bagaimana ketidakhadiran dirinya, tetap secara psikis tuh dianggap sebagai sosok yang dicintai. Bapak kamu tuh hebat loh nak. Mama kangen sama bapak kamu. Bapak kamu tuh pejuang tangguh. Dulu waktu ngelamar mama aja jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta tuh enggak. Mana tengah jalan dikejar-kejar anjing, kebentuk tiang listrik, injak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicelek nenek-nenek, ketiban genteng. Aduh, bapak kamu tuh hebat luar biasa. Rasa kagum dari seorang istri kepada suaminya memberikan pengaruh bagi jiwa anak. Itulah yang harus dimiliki. Jadi kalau ditanya bagaimana seorang menghadirkan figur ayah mengisi kekosongan ayah di usia pranikah, sebenarnya mengevaluasi apa yang sudah ada di dalam benak anak pada saat itu. Seharusnya kita nanya, menurut kamu ayah gimana? Kalau sampai dia bilang ayah jahat, evaluasi, kok bisa dia simpulkan itu? Bisa jadi dari lisan terdekatnya dia dapatkan itu. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya untuk Mas Aditya PK yang udah resign, silahkan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aditya, saya seorang ayah yang punya 3 orang anak. Anak yang paling besarnya itu perempuan, 12 tahun, sudah balik. Dan anak yang kedua dan ketiga itu laki-laki. Bedanya sekitar 7 tahun dengan yang kedua dan ketiga ini. Nah, ada kecenderungan anak saya yang sulung, yang perempuan yang sudah balik ini dia susah ngobrol gitu, terutama ketahuan setelah punya adik gitu ya. Setelah punya adik cowoknya itu semangat belajar, sedangkan dia nggak ada kayak kehilangan motivasi buat belajar. Kita coba ngajak ngobrol juga, karena usianya sudah balik itu lebih cenderung malah ke kamar sendirian gitu kan, malah kadang-kadang ketika kita deketin tantrum gitu ya. Jadi gimana sih kita ngebangun pendekatan lagi gitu ke anak yang perempuan ini supaya kita tuh bisa mulai ngobrol lagi dan menyampaikan nasihat lagi gitu. Iya, satu, jangan dulu memulai dengan paradigma saya ingin menasehati, karena itu sudah memberikan aura yang sudah ditangkap anak. Kalau kebutuhan ngobrol karena ingin menasihati, anak sudah punya pintu yang akan memblokade. Yang Bapak pikirkan cuma satu, bagaimana menjalin koneksi aja. Connection before correction, kata para ahli. Jalin koneksi dulu sebelum koreksi. Yang harus kita pahami, kita harus memahami beberapa hal dari sikap anak ini yang kalau diterjemahkan ini adalah luka pengasuhan atau parenting pain. Parenting pain ini mungkin tidak sadar dialami karena parenting pain itu wilayahnya persepsi. Mengapa tiba-tiba diam? Makanya ini penting saya sampaikan. Sejatinya tidak ada yang disebut anak introvert. Ya, anak introvert itu untuk anak dunia luar. Dia introvert dunia luar. Kalau anak introvert sama ayahnya, sama ibunya, dia anak yang terluka. Ya, karena anak yang menutup diri dan ngobrol itu bukan introvert, dan dia terluka. Nah, kita tinggal mencari apa yang menyebabkan dia terluka, dan disitulah kita harus membangun. Yang pertama adalah hal yang harus kita pahami, apakah dia merasa kehilangan figur ayah dan ibunya di saat adiknya lahir, karena ini kadang-kadang tidak diantisipasi. Ketika dia menjadi kakak, seringkali kita mengabaikan kehadirannya dan kita lebih fokus kepada adiknya. Sehingga dia memiliki rasa diabaikan, diacuhkan, terutama ketika dia masih di fase butuh figur ibu. Yang kedua, apakah kita memiliki komunikasi yang tanpa sadar menghancurkan harga diri dia? Contoh, komunikasi yang mungkin seringkali disampaikan orang tua dalam maksud baik tapi justru terima anak dengan nilai yang minus adalah apa? Ngalah. Kakak ngalah. Bahasa ngalah adalah bahasa kezoliman dan menyakiti. Kenapa? Karena sejatinya anak pertama sering jadi kezoliman kita dengan bahasa ngalah, padahal mereka punya hak. Harusnya kita menjaga haknya. Kakak ini punya kakak, ya boleh. Ya adik izin. Ini yang sering kali kita lupakan. Kita ingin membuat ayah adik yang kakak yang pengayom, tapi melanggar hak dia di awal-awal tumbuh kembang. Yang ketiga adalah bisa jadi dia melihat konflik pasutri yang mungkin pernah kita lakukan dan itu berbekas kepada diri dia.
Karena itu yang baru benar perlu kita lakukan, satu, tidak memaksa dia untuk ngobrol. Satu, yang penting dia mau diajak jalan berdua saja dulu. Jalan berdua saja. Yang kedua, jangan menasehati. Yang kita lakukan juga jangan bertanya. Anak kalau sudah berdua, yang paling sebel kalau dikoreksi, ini udah kayak KPK sama koruptor, interogasi. Jangan banyak yang kita lakukan apa kok berdua? Satu, banyakin bahasa cinta seperti sentuhan dan kata-kata di telinganya. Karena berdua bagi seorang anak adalah salah satu cara membuat dirinya merasa diistimewakan. Hal yang hilang sebagian anak itu adalah jarang berdua, karena seringkali paling diajak bareng-bareng, malas, dia pengen private, berspesial. Salah satu cara Nabi membuat para sahabat merasa dirinya spesial adalah berduaan. Rasulullah jalan berdua dengan Abu Bakar, besok dengan Umar, besok dengan Abdullah bin Abbas, besok naik keledai dengan misalnya Mu'az bin Jabal, berdua. Maka berdua itu kita. Yang kedua, pastikan berdua itu untuk kesenangan anak, bukan kesenangan bapak atau ibunya. Seperti misalnya anak berdua itu dia senang belanja, udah temenin aja. Kemudian yang kita lakukan adalah bukan banyak nanya, tapi buat pernyataan. Misalnya gini, jangan bilang gini, kamu gimana perasaannya, kamu gimana, nggak usah kita bilang, semua ayah berharap banget kamu bahagia ya. Kamu tahu nggak, mulailah dengan cerita. Ini ingat rumus membuat anak bercerita, namanya teknik self disclosure. Self disclosure adalah teknik yang membuat anak itu merasa bahwa ayah dan bundanya saja mau membuka dirinya, apalagi aku. Karena inilah teknik yang dipakai para ahli seperti mengeluarkan air dari kuping. Air itu kalau netes ke kuping bukan dikorek-korek, buat dia mau korek-korek itu model kayak interogasi yang kita lakukan. Masukkan air lagi baru keluar, tarik. Maka satu cara membuat anak terpancing bercerita itu sering-seringlah kita bilang, dulu waktu ayah seumur kamu, ayah pernah loh cerita-cerita aja tentang diri kita, masa kecil kita. Dan itu nggak langsung sukses memang, tapi intensitas itu kan membuat anak akhirnya menyadari bahwa ayahnya sudah membangun trust. Dan itu nanti akan membuat dia melakukan apa yang disebut trust. Karena anak-anak itu kalau kita sudah membangun trustnya, dia punya rumus sederhana. Rumusnya apa? Lu jual, gua borong. Makanya orang tua lakukanlah bentuk perlakuan istimewa dengan berdua. Jangan banyak nanya, banyak pernyataan. Berikutnya kitalah yang bercerita lebih banyak dan hindari menasehati di umur-umur ini. Dan kalau dia tiba-tiba mengeluarkan hal-hal yang sifatnya spontanitas yang dia rasakan bertahun-tahun dengan tangisan, kesel, amarah sebagai bentuk cara dia untuk protes, maka maklumilah itu, dan itu adalah setahap dia menuju sembuh atau setahap dia menuju lebih baik. Kenapa? Karena lebih baik anak bercerita dengan kata-kata yang menyakitkan dibandingkan dia memendam. Karena sejatinya anak-anak yang memendam sudah sampai kepada kebencian yang paling tinggi. Ingat, wanita tersakiti itu bukan wanita yang banyak ceramah atau banyak cerewet. Puncak dari sakitnya wanita adalah ketika dia banyak diam. Jadi kalau ada wanita ada diam, itu puncak sakit kan. Maka masih mending kalau dia sudah mulai, apa sih selama ini bla bla bla, terima itu. Karena sebenarnya itu menunjukkan dia sudah menurunkan derajat sakitnya, karena dia sudah mengeluarkan apa yang ada dalam unek-uneknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi poin-poinnya sangat jelas. Mudah-mudahan bisa dilakukan oleh Mas Aditya ya, dan bisa segera rekonsil lagi dengan anak perempuannya. Pertanyaan terakhir mungkin ya Ustadz ya, sebelum kita tutup. Ini pertanyaannya adalah untuk anak yang baru lahir banget nih Ustadz, 0 sampai 3 bulan kan katanya anak akan dekat dengan ibu. Nah, contoh peran ayah seperti yang dibutuhkan anak baru lahir itu seperti apa Ustadz? Peran ayah 3 dalam surat Maryam 26, fakuli washrobi wa qori aina, maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah kamu. Ayat ini memuliakan ibu hamil dan menyusui. Maka tugas ayah adalah 1, memberikan makanan enak, minum enak, dan mengajak istrinya bersenang-senang. Itulah kenapa peran ayah di umur ini adalah shadow. Ayah tidak hadir secara fisik, tapi ayah menghadirkan dirinya lewat lisan ibu yang happy. Karena happy mom, happy children, happy wife, happy life.
Makasih ya ayah. Adek udah bilang makasih belum sama ayah. Ayah hari ini beri kejutan buat bunda loh. Akhirnya susunya deras banget. Ayah masa ngirimin logam mulia 15 kilo semalam. Ih seneng banget deh. Yang kayak gini dibutuhkan. Jadi ayah-ayah kalau di umur ini satu jangan macam-macam. Gak usah bahas mau poligami dulu. Nah, nanti itu bikin berantem, itu malah bikin tekanan itu. Jadi tahu diri lah kalau mau niat untuk poligami, tahu momennya kapan, saat misalnya anak dalam keadaan sudah lewat jadi disusui ya. Tapi itu kenapa? Karena mempengaruhi banget itu bagi seorang istri dalam hal ini. Jadi jangan zolim sama anak dengan membuat sang istri menangis. Karena ayah yang baik bermula dari suami yang baik. Karena ayah bermula dari suami yang baik. Karena itu tugas ayah di umur ini cukup bahagiakan istri. Ya bahagiakan istri aja, misalnya beri kejutan malam-malam, periksa keranjang Shopee-nya, check outin semuanya. Ya kalau dia, nah, ibu-ibu udah sekarang masukin aja keranjang semua. Kali aja suami hilaf malam ini check outin semuanya. Ya walaupun suami berusaha, ya Allah 99 plus item, oh gak ada gitu ya. Check outin semua, rugi bandar. Tapi intinya menggembirakan istri. Satu, makan enak, berikan makan enak. Dua, minum enak. Yang ketiga, membuat istri bersenang-senang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai dibacakan semua, yang raise hand maupun yang di kolom chat. Mungkin untuk menutup kajian kali ini kita berdoa dulu ya Ustadz. Silakan Ustadz untuk memimpin doanya. Baik, ibu-ibu, bapak semua, teman-teman dari keluarga Atwa, kita tutup majelis kita dan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali jikal karimu azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wadika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai sesi pertama kita A2 Parenting Series bersama Ustadz Benri Jaisurahman. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan ada satu seri terakhir, yaitu Rahasia Anak Tentram, kebutuhan anak prabalik hingga balik. Nah, ini juga sangat penting bagi para ayah dan bunda, jadi jangan sampai kelewatan. Seperti tadi Ustadz Benri bilang, yang hari ini tuh hanya baru pembukaan, mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi dalam kajian 2 pekan lagi. Jadi jangan sampai terlewat. Bisa di follow Instagram keluarga A2 @keluarga.atwa, dan juga kajian A2 sebelumnya apabila ingin dilihat bisa dilihat di YouTube keluarga A2, namanya keluarga A2, bisa di subscribe supaya nggak kelewatan kajian-kajian yang sudah sebelumnya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakallahu khair untuk Ustadz Benri atas kajiannya hari ini, dan jazakumullah khair kepada ayah dan bunda yang sudah mengikuti kajian sore hari ini. Kita ketemu lagi 2 pekan lagi. Saya mewakili keluarga A2 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan maupun perkataan saya dan rekan saya selama menjadi MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.